Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nanti kalau ada gangguan suara segera diinterupsi ya, via suara saja, biar jangan pakai chat kalau apa tidak kelihatan. Nah, kita akan kuliah, dan untuk kuliah yang ini dan nanti akan saya rekam dan saya masukkan juga di Google Classroom, dan kuliah kita ini adalah nanti masuknya sebagai kuliah pertemuan 16 ya. Ini masih kuliah di pertemuan 16. Walaupun sekarang kita pertemuan berapa ini? Ini kita pertemuan 17 ya, tapi ini materi kuliah untuk pertemuan 16. Jadi nanti untuk yang 17 akan ada tambahan video ya. Baik, untuk pertemuan 16 ini kita akan memasuki di materi ke 7.7 di buku diktat kita, yaitu tenaga potensial pada suatu medan gravitasi, atau disebut juga sebagai potensial gravitasi gitu ya. Saya present dulu layar saya. Sudah nampak ya layarnya ya? Sudah Pak. Oke. Nah, 7.7 yaitu tenaga potensial pada suatu medan gravitasi, dan nanti kita akan mengenal kembali, mungkin sudah pernah kenal dulu, teman kita perdalam lagi ya gitu ya. Dan apa yang disebut sebagai potensial gravitasi gitu. Nah, kita akan kaitkan antara gaya dengan fungsi potensialnya. Sekarang kita tinjau dulu istilah usaha ya, usaha. Seandainya misalnya ada sebuah massa kecil M, suatu massa M kecil yang dia terkena pengaruh medan gravitasi atau terkena pengaruh gaya gravitasi dari massa M besar ya, massa M besar. Nah, kalau massa M kecil ini kita geser dari titik yang memiliki kedudukan vektor R1, kita geser ke R2, itu untuk menggeser itu kan pasti memerlukan usaha, dan ini asumsinya hanya ada interaksi gravitasi saja ya, tidak ada interaksi yang lain. Nah, dari sini ke sini mengikuti lintasan itu, lintasan yang tidak harus lurus, bisa lintasan sembarang, sini ke sana itu akan memerlukan usaha. Nah, kita tinjau misalnya kalau dia bergeser sedikit, kalau ada kedudukan mula-mula di sini, titik ini, dia bergeser ke sana sejauh dr, tapi dr ini adalah vektor ya, pergeseran vektor, perubahan vektor. Nah, vektor dr ini nanti dia kita bisa cari usahanya. Usaha untuk itu kan berarti adalah usaha untuk menggeser massa dari sana ke situ kan adalah usahanya sebesar dw. Nah, dw itu adalah kita tahu dari persamaan usaha adalah gaya, vektor gaya kalikan dr-nya. Ya, vektor gaya kalikan dr. Lalu kemudian kita masukkan ya, gayanya itu, gaya gravitasinya adalah minus G massa besar kali massa kecil per R kuadrat ke arah vektor satuan radial ER. Kemudian dr-nya tetap tulis dr, begitu kita tulis tetap dr ya. Nah, lalu kemudian karena dr ini ada dua komponen ya, vektor dr itu, kalau kita kembali ke gambarnya, dr itu ada komponen yang benar-benar ke arah radial, dr radial, jadi ini bedakan ya. Kalau yang ini adalah komponen vektor arah radial, kalau ini vektornya, vektor kedudukan. Harusnya dengan notasi yang berbeda, tapi semoga tidak bingung gitu. Yang ini arah radial saja, kemudian yang ini arah satunya tangensial ya, tangensial yang arah theta. Jadi akan ada dua komponen itu. Kalau kita pecah ini jadi ada dua komponen, ada yang dr ke arah ER, ada yang mungkin yang ke arah theta ya gitu ya. Arah theta kita sebut suatu besaran ds lah katakan ya, ke arah e theta ya. Yang kedua ini tidak begitu berpengaruh nanti. Nah, kalau kita kalikan perkalian titik
vektor satuan ER kalikan dengan vektor, ada yang ke arah ER, ada arah theta. Yang ke arah ER dot E theta itu kan hasilnya 0 karena saling tegak lurus. Jadi yang muncul nanti hanya arah DR saja. Maka kalau kita kerjakan ini, dia hasilnya adalah G M kecil per R kuadrat DR, gitu ya, DR saja. Oke, itu usaha infinitesimal, usaha untuk menggeser suatu titik sejauh DR. Ya, ini triknya untuk menghitung usaha total. Kalau usaha totalnya bagaimana? Usaha totalnya untuk menggeser dari suatu titik, misalnya dari R1 menuju R2 tadi, itu berarti adalah W. Total adalah integral ini. Karena yang tetapan bisa kita keluarkan, G M tetapan bisa kita keluarkan, integralkan dari R1 ke R2. Ini hanya jaraknya saja sekarang ya, bukan vektor. Vektor DR per R kuadrat gitu. Nah, berapa ini besarnya? Tentunya mudah ya, kita integralkan, dia nilainya menjadi minus GMM, harus di bawah saja. Minus GMM, integral dari 1 per R kuadrat adalah 1 per R. 1 per R masukkan batas atas bawah, jadi nanti kita dapat 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Dan ini adalah usaha ya. Ini usaha untuk menggeser massa dari kedudukan R1 menuju R2 dalam medan dalam gaya yang terkena gaya gravitasi. Mohon maaf, tersebut medan ya. Medan belum kita kenalkan. Ya, ini namanya usaha. Kemudian setelah kita mengenal usaha, nanti ada bisa kita perkenalkan istilah tenaga potensial. Ya, tenaga potensial ya. Tenaga potensial atau energi potensial. Tenaga potensial gravitasi. Itu adalah besar usaha untuk menggeser muatan uji yang nilainya hampir 0. Muatan massa ya, massa uji ya, massa uji yang sangat kecil, yang sehingga dia tidak akan mempengaruhi massa besar itu. Ya, mohon maaf, salah, astagfirullah, salah, mohon maaf, definisinya salah ya. Kalau usaha potensial gravitasi ini besar usaha, saya ralat ya, besar usaha untuk menggeser massa, bukan massa uji ya, tapi massa boleh sembarang ukurannya, menggeser massa dari kedudukan yang jauh tak hingga, yang tidak ada gaya gravitasi, menuju suatu tempat. Dari R2 dari R1-nya di tempat yang jauh tak hingga gitu. Ya, ini tenaga potensial gravitasi. Itu definisinya. Maka kalau kita masukkan ke usahanya berapa ya, maka itu kita sebut sebagai potensial gravitasi. Tenaga potensial ya, ini ada tenaganya. Tenaga potensial gravitasi itu adalah kita masukkan R1-nya itu infinite. Ya, ini jadi tak hingga. Sehingga nanti suku kedua ini jadi 0. 1 per tak hingga kan 0. Sehingga kita dapatkan minus G M per suatu tempat yang baru, itu kita sebut sebagai R ya, R. Nah, ini adalah potensial gravitasi ya, tenaga potensial gravitasi. Oke, cukup mudah ya. Jadi kalau usaha totalnya itu, kalau tenaga potensialnya sekian. Oke. Itu tenaga potensial gravitasi. Kemudian berikutnya orang akan mengenalkan istilah medan ya. Medan. Kenapa ada medan? Karena dipikirkan kenapa kok ada dua massa yang jaraknya jauh, kok tiba-tiba dia bisa berinteraksi.
tanpa ada perantara begitu. Maka dimunculkan konsep medan. Medan ini adalah semacam sebuah massa itu ketika berada di suatu tempat dia akan memberikan medan di sekitarnya, ya, medan. Jadi dia memberikan pengaruh pada ruang-ruang di sekitarnya, ya. Medan adalah semacam pengaruh di ruang, di dalam ruang di sekitarnya, ya, dalam ruang oleh suatu massa. Ini medan gravitasi, kita sebut sebagai medan gravitasi. Nah, medan gravitasi itu kemudian bisa menyebabkan potensial gravitasi. Potensial gravitasi kita akan perkenalkan potensial gravitasi. Kalau tadi kan tenaga potensial, kalau sekarang potensial gravitasi. Apa itu potensial gravitasi? Ini adalah tenaga potensial tadi, ya, dari tenaga tadi. Ini adalah tenaga potensial yang dirasakan oleh muatan tes partikel, ya, muatan uji yang sangat kecil, yang sangat ringan, sangat kecil masanya, M-nya, ya, sehingga massa kecil M ini dianggap tidak menimbulkan gangguan terhadap medan oleh massa yang sedang kita uji itu, massa yang besar itu. Jadi definisinya nanti adalah potensial itu adalah kita sebut sebagai pi ini, ya, phi besar ini. Itu adalah limit massa menuju 0, massa yang sangat kecil, massa M kecil menuju 0 pada potensial tenaga potensial gravitasi tadi V dibagi dengan massa itu. Ya, ini potensial gravitasi semacam ini. Limit, tapi tidak dinolkan, ya. Limit itu kan tidak sama dengan 0. Kalau dinolkan kan ini jadi potensinya jadi besar sekali, bukan, tapi dia hanya mengambil semacam itu. Kalau kita lihat persamaannya, ya berarti nanti kita bisa dapatkan, ya, misalkan dari sini itu V potensial tenaga potensial gravitasi sebagai fungsi X, Y, Z, sebagai fungsi ini itu adalah massa, suatu massa dikalikan potensial gravitasinya M, X, Y, Z, gitu, ya. Itu dari situ kemudian sehingga kita bisa dapatkan persamaannya V ini secara mudahnya dia adalah G massa yang menyebabkan medan itu dibagi dengan R. Ya, ini adalah potensial gravitasi yang disebabkan oleh massa M. Ini namanya potensial gravitasi. Kalau masanya banyak, ya nanti tinggal jumlahnya. Ini oleh satu massa, gitu, ya, satu partikel massa M. Jika banyak partikel, maka V-nya nanti menjadi minus G jumlahnya, ya, jumlah dari partikel yang banyak itu, MI per jarak dari masing-masing massa partikel itu menuju titiknya, titik yang mau dites berapa potensial gravitasinya. Kita sebut jarak itu adalah SI, gitu, ya, SI macam ini. Kalau nanti ternyata jumlah massanya itu banyak, ya nanti bisa menjadi bentuk integral, gitu, ya, integralnya dari integral massa dan jaraknya nanti ini. Baik, itu adalah potensial gravitasi. Nah, kalau kita lihat dari besaran ini, ya, ini kan tenaga potensial per massa, gitu, ya, maka ini adalah besaran skalar, gitu, ya. Ini jadi kita sebut sebagai potensial skalar. Ini adalah potensial skalar yang artinya tidak bergantung, tidak ada vektornya, gitu, tidak ada arahnya. Oke, ya. Mungkin teman-teman bisa bayangkan juga seperti potensial listrik, gitu, potensial listrik yang tidak ada arahnya, gitu, ya.
Oke, kemudian dari situ kita juga bisa perkenalkan juga istilah lain adalah potensial, istilahnya potensial vektor yang disebut sebagai gravitational field intensity, intensitas medan gravitasi, ya kita kenalkan dengan intensitas medan gravitasi. Nah, kita sebut sebagai simbolnya adalah G vektor. Ya. Jadi ini adalah potensial medan potensial yang berbentuk vektor, ya. Potensial vektor atau vektor potensial, ya. Vektor potensial yang berbentuk vektor, gitu ya. Nah, ini pendekatannya adalah cara merumuskan dia adalah G itu adalah limit massa menuju 0 untuk gaya yang dialami oleh benda itu dibagi massa ujinya, gitu ya. Ini semacam ini, sehingga kita bisa tuliskan gaya gravitasi itu adalah massa dikalikan potensial medan, intensitas medan gravitasinya. Nah, biasanya G ini kita sebut sebagai ya medan gravitasi, begitu ya, medan gravitasi. Intensitas medan gravitasi kita sebut sebagai medan gravitasi, atau kalau dulu kita sebutnya dengan secara lebih bebas gitu disebut sebagai percepatan gravitasi, gitu ya. Nah, kalau lokal, tapi kalau berbeda-beda nanti di suatu tempat, karena kita meninjau gravitasi secara umum, ya, di suatu jarak beda nilainya, maka ini adalah yang betul, yang lebih tepat adalah dia adalah vektor potensial vektor. Baik. Nah, sampai di situ kita jadi punya dua definisi, ya, potensial vektor dan potensial skalar, ya, untuk medan gravitasi kita. Dan ada dua V dan ada G. Nah, berikutnya kita bisa menghubungkan antara keempat besaran yang sudah kita kenalkan tadi. Ini kan ada 4, ya. Ada besaran tenaga potensial gravitasi, kemudian ada potensial gravitasi, kemudian ada intensitas medan gravitasi, dan juga ada kita hubungkan dengan gaya gravitasi. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah kita bisa tuliskan begini hukumannya. Tadi sudah kita dapatkan juga. G itu kita bisa dapatkan dari minus nabla vektor, ya, vektor nabla kalikan B, ya. Kan ini kan adalah skalar dikalikan nabla itu jadi vektor, ya. Jadi intensitas medan gravitasi itu bisa dinyatakan begini. Lalu gaya gravitasi. Nah, kalau gaya gravitasi itu adalah sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, ya, ketika membahas gaya konservatif, dia bisa kita dapatkan dari negatif nabla dari V, gitu. Nah, ini kita dapatkan dua persamaan yang menghubungkan antara keempat besaran ini, jadi saling dikaitkan demikian, ya. Baik, kemudian nanti teman-teman bisa lihat latihannya di kitab, di buku diktat ini, ya, diktat kita ini, yaitu misalnya potensial pada kulit bola yang uniform, kulit bola seragam. Misalnya berapakah fungsi potensial gravitasi? Kalau fungsi potensial gravitasi ini berarti yang ditanya adalah P-nya, P besarnya. Ya, hati-hati ya istilahnya, ya. Kadang-kadang P besar ini disebut juga sebagai sekedar potensial gravitasi, sudah gitu saja, potensial gravitasi. Nah, itu kita gunakan persamaan V itu adalah kita bisa gunakan G kecil. Kenapa G kecil kita gunakan? Karena potensial gravitasi, ya. Nah, kita gunakan ini G besar, mohon maaf, ya, ini salah tulis, ini harusnya G besar. Nah, ini salah tulis, ya, harusnya ini G besar. Harusnya G besar, yaitu G besar kalikan dengan
integral dm per s ini berasal dari persamaan yang ini ya, persamaan yang ini tadi kita sudah sebutkan. Tapi kalau ini untuk yang diskrit, nah kalau bentuknya adalah sebaran massa yang kontinu seperti bola tadi, maka jadi integral dm per s. Nah, dm per s, dm-nya itu misalnya kita potong-potong sama seperti gambar ketika kita menghitung gaya gravitasi dulu yang di awal ya, kita potong semacam itu. Nah, kita dapat persamaan semacam ini. Itu S-nya kan jadi sama segi semua itu ya. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa lanjutkan integralnya seperti itu ya. Mohon nanti dipelajari lagi dan dimasukkan ke catatan ya untuk ini, untuk soal yang ini. Tidak bisa kita perpanjang. Baik, masih ada waktu sekitar 10-20 menit ya. Berikutnya, ketika kita sudah mendapatkan potensial gravitasi, baik potensial skalar maupun potensial vektornya, kita sudah dapatkan. Berikutnya adalah kita akan mempelajari tenaga potensial pada sembarang medan sentral. Kalau ini kan khusus pada medan gaya gravitasi saja. Nah, kalau pada sembarang medan sentral atau gaya sentral yang sembarang itu fungsinya mau R pangkat 2 atau R pangkat 1 dan seterusnya, yang penting gaya sentral, maka kita bisa melihat di bagian 6.8 ya. 7.8 kalau di diktat ini. Ya, gitu. Nah, bagaimana caranya adalah tentunya karena sembarang medan sentral isotropik, fungsinya pasti berbentuk semacam ini ya. Untuk yang kita judulnya adalah ini 7.8 tenaga potensial pada sembarang medan sentral atau medan sentral umum. Nah, bentuk gayanya kan begini. F itu adalah suatu fungsi R ya, yang arahnya pada arah ER. FR-nya nanti bisa seper R kuadrat, bisa bahkan juga bisa R pangkat 1, pangkat 2 seterusnya ya. Yang penting bentuknya begini. Nah, kemudian kita bisa terapkan misalnya menghitung rotasinya, nabla cross F pada gaya semacam itu ya. Dan ini menggunakan koordinat spherical ya. Nanti bisa dilihat di appendix di bukunya Fowles itu cara menghitungnya adalah seper R kuadrat sin theta. Ini ER, vektor arah ER, kemudian E theta R, kemudian E P R sin theta ya, kalikan. Nah, baris kedua isinya adalah operator nablanya DDR D theta D parsial V ya. Kadang ada yang menggunakan R-nya ini yang digeser ke sini juga bisa ya. Tapi ini pakainya dia di kolom di vektor satuannya, tidak masalah. Kemudian ini FR, kemudian RF theta, yang ini RF ke arah P sin theta. Nah, namun karena gaya kita hanya fungsi FR ini saja, sehingga nanti yang ini 0, yang suku ini juga 0 ya. Dan nanti kalau dikalikan kolom arah ER ini justru habis, karena ini kalikan ini habis. Kemudian nanti yang tersisa adalah arah E theta dan EB ya. Kita berikan hasilnya di sini ya, di nabla cross F itu pada arah E theta itu nilainya per R sin theta parsial F parsial V dikurangi dengan E theta per R parsial F parsial theta
Lalu berapa ini hasilnya? Kita lihat ya, fungsi f diturunkan terhadap v, fungsi f diturunkan terhadap theta. Sementara fungsi f tadi itu hanya fungsi r, ya, hanya fungsi r. Jadi hasilnya 0 ini. Jadi ini hasilnya 0. Ya. Lalu apa maknanya delta nabla, vektor nabla cross vektor f atau rotasi dari f itu 0? Maknanya ini adalah gaya, diantara adalah gaya konservatif. Ini menunjukkan gaya konservatif. Kalau gaya konservatif kita bisa mendefinisikan energi potensial, ya, sehingga bisa didefinisikan energi potensial untuk sembarang gaya sentral semacam ini. Energi potensial adalah V fungsi R itu integral minus dari R rujukannya, R referensi sampai R F dot dr, ya. Nah, karena dia gaya sentral seperti sudah kita jelaskan, ini nanti hanya menghasilkan arah R saja, sehingga cukup integralnya adalah integral R rujukan, R referensi kalikan R ke arah R sampai R gitu maksudnya, kalikan F R dr. Nah, bentuknya begini ya. Sehingga kita dapatkan dari sini, kalau kita kembalikan ke sana, fungsi gayanya bisa kita cari kalau kita mengetahui fungsi tenaga potensialnya adalah tinggal dibalik, ya. Kalau ini kan V itu adalah integral, maka kalau mau dapat F-nya, maka yang V-nya itu yang diturunkan. Gitu ya. Nah, ini persamaan gaya. Jadi kalau mau sudah dapat potensial, energi potensialnya, tenaga potensialnya, kita bisa dapat fungsi gayanya, begitu. Dan sebaliknya, kalau sudah ada ada gayanya, fungsi gayanya, kita bisa tahu tenaga potensialnya. Ya, gitu ya. Baik, kemudian setelah mengetahui ini, terakhir adalah kita akan selesaikan materi kita sampai di 7.9. Itu di diktat kita adalah persamaan energi pada orbit atau persamaan tenaga, gitu ya. Tenaga cek persamaan tenaga pada orbit untuk medan sentral, suatu medan sentral yang umum, ya, untuk medan sentral umum. Tidak harus gravitasi saja. Nah, pertama kita mulai dari mendefinisikan V kuadrat. V dot V kita hitung ini dulu, ya. Ini adalah V kuadrat dalam bentuk skalarnya, dan dia, kalau kita kembali ke chapter pertama, chapter yang menjelaskan tentang bagaimana sih kecepatan dalam koordinat polar gitu, 2 dimensi saja cukup, maka kita dapatkan dia R dot kuadrat, ini yang arah radial kuadrat ditambah dengan arah tangensial R kuadrat theta dot kuadrat. Nah, ini ya. Lalu kemudian karena gaya sentral, sembarang gaya medan sentral itu konservatif, sehingga total energinya itu konstan, ya. Karena medan sentral itu konservatif, medannya konservatif, kita bisa energi kinetik, ini T-nya ditambah energi potensialnya itu konstan, tetapan, ini tetap, sebuah tetapan, gitu ya. Maka kalau kita hitung T-nya itu apa? T itu adalah setengah M V kuadrat, ya. V kuadratnya pakai yang ini V kuadrat, jadi R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat ditambah V tenaga potensialnya, V fungsi R itu adalah E, gitu ya. Lalu untuk ke persamaan orbit kita biasa definisikan ulang R-nya kita ganti menggunakan U, gitu ya. Jadi U itu seper R, diganti semacam ini. Jadi nanti ganti jadi U seper R. Lalu kemudian kalau kita kembali ke persamaan
sebelumnya di pembahasan orbit ya, kita kembali ke persamaan sebelumnya pembahasan orbit. Ya, yang bagian sini ya. Yang bagian sini kita nanti bisa gunakan data-data ini ya. R dot itu adalah minus L du d theta gitu ya. Jadi kita bisa pakai itu R dot itu adalah minus L du d theta. Kalau R dot kuadrat berarti setengah M L kuadrat d u d theta kuadrat gitu ya. Kemudian R kuadrat theta dot kuadrat, apa itu? Kita kembali ke sini. Theta dot kuadrat adalah berarti L kuadrat kalikan U pangkat 4 ya, U pangkat 4 U pangkat 4 kalau kalikan R kuadrat itu kan berarti adalah seper U kuadrat, berarti nanti dia menjadi L kuadrat U kuadrat saja gitu ya, ditambah V dipakai fungsi U. Nah ini E nya. Oke. Dan nanti L nya bisa dikeluarkan, nanti jadi persamaan orbit kita ya. Jadi persamaan orbitnya saya tulis di sini, mungkin perbesar lagi. Persamaan orbitnya adalah setengah M L kuadrat kalikan du d theta kuadrat ditambah U kuadrat ditambah V fungsi U pangkat min 1 itu adalah E. Nah ini persamaan orbit untuk energi ya, energi equation of the orbit. Jadi persamaan energi untuk orbitnya. Ke persamaan tenaga ya, tenaga nah itu bagaimana menggunakan persamaan ini, misalnya kita berikan aplikasinya. Contohnya kita pakai pada ada example-nya di bawah itu kayak gini misalnya ya. Kalau ada orbitnya bentuknya orbit spiral, R adalah C kalikan theta kuadrat. Bagaimana persamaan tenaganya, bagaimana fungsi tenaga potensialnya ya. Nah persamaan tenaga pada orbit ya maksudnya ya, persamaan tenaga pada orbit berarti kita masukkan ini. Nah untuk mendapatkan itu kita berarti perlu du d theta kuadrat ya, kita hitung ya. Kalau ini R berarti kita jadikan R itu seper U, R itu seper U, berarti kalau R seper U, jadi kita nanti dapatkan U nya adalah seper C theta kuadrat ada di bawah. Kalau diturunkan nanti jadi bentuknya ini minus 2 C nya di bawah theta pangkat min 3. Kita dapat du d theta, lalu dikuadratkan, kemudian nanti masukkan ke situ ya, sehingga kita dapatkan persamaan tenaga untuk orbitnya. Nanti bisa dihitung ulang, dapatnya sekian ini, setengah ml kuadrat 4c u pangkat 3 tambah u kuadrat tambah v. Oke, dapat E. Lalu berikutnya tadi ditanyakan fungsi tenaga potensialnya bagaimana, tenaga potensialnya V nya bagaimana, ya tinggal dibalik ya, kita dibalik E minus setengah ml kuadrat 4c r pangkat 3 dan sekian ya gitu ya. Jadi kalau diketahui energi totalnya, kita bisa dapat fungsi tenaga potensialnya kan gitu ya. Lalu bagaimana fungsi gayanya, Fr nya, gayanya bagaimana sih, ini pangkat berapa sih? Itu pakai persamaan yang ini, minus dv per dr ya, minus dv per dr, nanti ketemu fungsi gayanya gitu. Baik, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mau dikonfirmasi.
Kalau tidak ada berarti cukup jelas ya. Nanti bisa dipelajari ulang, dicatat lagi di catatan Anda. Jadi ini nanti masuk di catatan pertemuan 16. Pertemuan 16 ada 2 video, berarti dengan video yang ini ya. Oke. Kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan ya. Gimana, ada pertanyaan? Nah, tidak ada ya. Baik, berarti mungkin cukup dulu sampai di sini dulu pertemuan kita. Ini silahkan yang mau mencoba presensi lagi, masih ada ini QR code-nya. Ya, silahkan ya. Dan kita tutup dulu pertemuan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.